Assalamualaikum. Ketok pintu. Pakai. Ternyata ada utusan dari kampung halamannya. Sebenarnya bukan kampung halamannya kan. Dari Polybus, Korin, negara Korin. Yang dia kabur. Ya, utusan. Ini dulu adalah tukang angon yang dulu dapat dikasih bayi. Oh, yang disuruh buang. Ya, bukan. Bukan. Yang Oh, yang yang dikasih, ngurusin, yang yang dikasih. ngurusin, yang ngurusin. Jadi dikasih terus dikasih ke rajanya. Iya, Ya, iya. dia yang terima. Saya dari Korin. Oh iya. Mau ketemu sama Oedipus. Oh iya. Dia kan orang Korin. Iya. Taunya kan orang Korin. Mas Oedipus, ada kabar yang satu buruk, yang satu baik. Apa kabar yang buruk? Bapak Anda Polybus meninggal dunia. Alhamdulillah. Lah kok alhamdulillah? Soalnya saya dulu diramal akan membunuh bapak saya. Mati sendiri. Mati sendiri. Kenapa dibunuh saya? Apa sakit apa bagaimana? Sakit atau dibunuh orang? Sebenarnya sih kayaknya gejala bengek. Cuman karena dibawa ke rumah sakit, Iya. divonis COVID. Alhamdulillah bukan dibunuh. Ya, alhamdulillah bukan saya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya Anda pulang jadi raja di sana. Enggak. Loh, kenapa enggak? Emak saya masih ada. Emang kenapa? Saya kan tadi udah bilang, saya waktu di kuil Apollo pernah diramal nanti akan membunuh bapak saya, akan menikahi ibu saya. Gak mau saya ngerti. Gak mau saya. Tapi itu tukang angon kan tahu nasabnya. Iya. Gak usah takut menikahi ibu kandung kamu yang katanya merok itu. Iya. Bapak kamu Iya. sama saya, hubungannya dengan kamu sama sekali nggak nyambung. Sama-sama nggak nyambungnya. Waduh, kepikiran dia. Kata Oedipus, maksud lo? Nih, dengerin. Ente ini orang sini, kata tukang angon. Ente mah katanya dulu orang sini kalau nggak salah. Iya. Saya dulu ngasih bayi kamu, nyelamatin kamu. Maksudnya gimana? Orang sini bagaimana? Saya dulu dapat bayi kamu waktu masih bayi itu saya dapat dari tukang angon orang sini. Siapa namanya? Namanya Jainuddin. Jainuddin Ngajiro. Zero. Tukang angon. Jainuddin. Pertanyaan saya adalah, kira-kira Yokasta kenal nggak sama Jainuddin? Yokasta. Dengar nama Jainuddin dia ngeh tuh. Enggak gitu. Yokasta. Ngeh. Iya. Karena kan waktu dia punya anak, nyuruh tukang angon sama suaminya yang dulu Layus, ini anak buang. Yokasta ada di situ. Jadi ketika disebutin, dulu Anda saya dapatkan dari tukang angon orang sini. Namanya siapa? Jainuddin. Yokasta langsung paham dia, tanggap dia. Astagfirullahaladzim. Jainuddin yang saya suruh buang anak saya dulu sama Layus. Langsung pucat nih Yokasta. Jainuddin itu orang mana? Orang sini, iya. Kamu tahu nggak tinggal di mana? Ya tanyalah sama Permaisuri. Dia kan lebih tahu di sini. Ibu itu mungkin lebih tahu. Anak saya. Ayang Beb. Jainuddin, tahu Jainuddin tukang angon. 20 tahun yang lalu misalnya. Kata Yokasta, nggak usah diurusin dah. Enggak, ini keren ini. Bagus nih informan. Nggak usah diurusin bang. Bikin pusing. Berarti udah berasa dia itu, Profesor. Sudah berasa. Anak saya ternyata yang tidur sama saya. Punya anak 4. Udah bang, nggak usah diurusin. Enggak, saya mau cari ini orang namanya Jainuddin supaya jelas nasab saya ini bin siapanya jelas. Nggak usah bang. Ngapain sih ngurusin begitu-begituan? Ya ngapain ini percaya sama dia tukang paket? Tukang paket. Berarti udah terlanjur cinta kali itu dia. Ya, dia tidak tega kalau tersingkapnya itu nanti bagaimana? Iya. Akhirnya sudah ambil prajurit, kamu tanya Jainuddin, tahu, cari sampai ketemu. Yokasta istrinya langsung ngambek lah kalau bahasa sekarang. Bang, saya sudah ngomong, sudah merang, sudah bilang
jangan dicari. Putus saja udah. Maksudnya informasi putus saja. Iya, itu untuk kepentingan abang. Iya. Bukan untuk apa-apa, untuk kebaikan abang. Marah. Iya. Kalau sampai saya omongin ngeyel, Iya. ya sudah. Coba kamu. Saya akan pergi dari hadapan abang. Tidak ngomong sepatah kata pun lagi. Dan kata-kata terakhir adalah, sampean orang yang paling menyedihkan yang pernah saya lihat di muka bumi. Pergi langsung masuk kamar. Sampean orang yang paling menyedihkan yang pernah saya lihat di muka bumi. Pastilah. Ngebutuh bapaknya. Itu Nah, duit ini emaknya. Kata dia, udah prajurit, udah cari. Perempuan masuk begitu. Tapi si ini anak ini kan dia mau menyelesaikan pandemi. Ya, jadi dia mau mencari siapa pembunuh Layus, Iya. justru malah mengarahkan kepada masa lalu dia, Iya. sejarah kelahiran dia. Karena dia kan udah punya apa tuh? Akibat pandemi itu adalah Iya, betul. lanjut. Singkat cerita Jainuddin ketemu lah ya. Iya. Karena Jainuddin itu sebenarnya setelah dia berhasil membuang, dia naik pangkat jadi pengawal. Dan dia adalah pengawal yang selamat tadi. Oh, yang lari, yang Yang- puyeng. Yang pamit ke Cianjur. Iya, Pulang. karena dia ngelihat, waduh ini atasan saya yang Jadi ngebunuh. dia membuang bayi, Eh, kemudian dia melihat rajanya dibunuh. dibunuh, Dia melihat pembunuh rajanya naik tahta, naik tahta dan mengawini mengawini permaisuri. mantan istri raja. Jainuddin singkat cerita begini, nyampe lah. Jadi ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, karena di situ tidak disebutkan nama, tukang ngangon saja. Tukang ngangon satu, Kalau tukang ngangon. Jainuddin ini kan nama orang Indonesia. Ya. Mungkin. Jadi biar enak, biar saya mengkisahkannya enak, Iya, nyambung. kasih nama. Jadi kalau ada kesamaan nama mohon maaf. Kayak di film-film itu. Kalau ada kesamaan nama dan teman, tadi perangkatan kukun. Biar nyambung. Singkat cerita Jainuddin nyampe. Jainuddin kenal sama orang ini. Dulunya kan sama tukang ngangon. Iya. Tukang ngangon yang dari Korea. Bang Jainuddin, Iya. ini saya. Yang dulu di grup WA itu, yang kamu besar bayi, yang kamu dulu besar bayi itu, kan dikasih ke saya. Oh, Iya. Mang Ujang. Ya, benar. Iya. Terus itu bayi dikemanain? Ini Oh, mati gua. Kata Jainuddin, mati gua. Karena kan memang itu ekspresinya kan melibatkan emosional yang tinggi kan itu kan. Masalah yang sangat serius. Jadi saya menceritakannya agak ya saya bawakan dengan ekspresi gitu. Biar bisa oleh pemirsa ini bisa dirasakan juga situasi itu. Ini bayi yang dulu saya mati gua. Artinya kan dia ini bayinya Layus. Sekarang ini jadi raja di sini. Ini saya melihat dia membunuh Layus di perapatan kukun. Oh, Oedipus bertanya, Jainuddin, kamu berarti tahu dia ya? Kamu dulu dikasih bayi oleh dia ya? Iya, iya Tuan Raja. Kamu dapat dari mana itu bayi? Dapat dari kerajaan Tuan Raja. Kerjaan sini. Kerajaan mana? Dari dalam kerajaan sini Tuan Raja. Anak siapa itu bayi? Aduh, jangan ditanya lagi lah Tuan Raja. Pertanyaan yang lain aja. Kalau nggak dilempar ke grup B. Dikata cerdas cermat pertanyaan. Aduh, jangan nanya lagi. Enggak. Saya mau mencari nasab saya ini. Iya. Siapa bapak saya? Siapa itu? Siapa ibu saya? Kalaupun saya anak karyawan kontrak, nggak apa-apa lah. Bapak saya kerja di sini, nggak ada masalah, saya tenang aja. Siapa nama bapak saya? Saya nggak bisa jawab Tuan Raja. Intinya ditekan, diancam, dipaksa. Saya dapat bayi ini dari Raja Layus. Langsunglah terkapar tergeletak. Apa ya ekspresi yang digunakan, kata-katanya saya pokoknya mati
putih tenan. Wah. Yang jelas bercampur. Wah, itu bingung, pusing, sedih, Nyesel. stres, nyesel, udah bercampur. Dia langsung inget Yokasta. Istri, emak istri, manggilnya gimana nih? Langsung Yokasta. Samperin itu Yokasta ke kamar, dia sudah gantung diri, menggantung diri. Ibu dan istrinya itu. Ibunya dan istri menggantung diri. Dan akhirnya tusuk konde yang ada di rambut istrinya dan juga ibunya itu dicabut. Saya sudah tidak kuat melihat semua ini, takdir ini. Saya tidak kuat. Tancepin ke matanya, terus. Akhirnya dia terkapar. Kreon datang. Kreon yang bawa berita dari Guild Apollo. Ada bos, dulu kamu bersumpah mau mencari pembunuhnya dan sekarang udah ketahuan pembunuhnya. Iya. Membunuh bapaknya, menikahi ibunya, ternyata orangnya kamu. Iya. Terus mau diasingkan apa dibunuh? Saya diasingkan sajalah. Dalam kondisi Buta. Dan itu waktu dia maki-maki kiai yang buta dari Tiresias itu, mau besar buta lu, picek lu, sok tahu. Ah, dia kualat. kenapa dia nggak bunuh diri langsung tancepin ke dadanya ya? Saya kurang tahu. Mungkin Karena sejarahnya seperti ada itu. takdir ya dari kata-kata Tiresias yang bertuah tadi, kan dia wali Tiresias tadi. Kamu maki-maki saya